Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 69, tidak harus. Sekarang, para pemenang lomba kelas, silakan maju dan mengambil tongkat. Wakil Kepala Sekolah Xiongchu mengumumkan di atas panggung. Huang Xiaolong, Lu Kai, dan 12 orang lainnya berjalan mendekat untuk mengambil tongkat. Huang Xiaolong mengambil tongkat yang bernomor 4. Nomor 4, lawan Huang Xiaolong adalah pemenang dari kelas 4, seorang siswa bernama Yang Mingwei. Yang Mingwei berusia 17 tahun dan masuk akademi 8 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong. Selama 8 tahun itu, ia telah mencapai orde ke-6 akhir. Orde ke-6 akhir. Wajah Lilu menjadi sedikit pucat saat dia melihat Xiaolong benar-benar menggambar tongkat dengan angka 4. Xiaolong, kenapa kamu tidak merasa khawatir? Lilu tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong tersenyum pada Lilu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Lilu, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Saat menaiki panggung, Huang Xiaolong dan Yang Mingwei saling berhadapan. Yang Mingwei memiliki kulit yang sangat cerah dan fitur wajah yang dianggap tampan, menatap Huang Xiaolong, dia tertawa dan berkata, Huang Xiaolong kan? Aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah kamu. Aku dengar kemarin kamu mengalahkan Jiang Teng yang menerobos orde kelima, dan hampir melukainya hingga lumpuh. Namun, kamu saat ini masih bukan lawanku, lebih baik kamu menyerah dengan sukarela. Benarkah? Huang Xiaolong tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, dia tahu bahwa Yang Mingwei tidak bermaksud mengejeknya, dia mengucapkan kata-kata itu karena kebaikan, untuk membujuknya menyerah. Lakukan gerakanmu. Huang Xiaolong menatap lawannya dan akhirnya berbicara. Yang Mingwei tertegun sejenak mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya, karena hatimu tidak mau menyerah, maka sebaiknya kau berhati-hati. Cahaya terang dan menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya setelah dia selesai berbicara. Dengan sekejap, Yang Mingwei sudah berdiri di depan Huang Xiaolong dan tinjunya langsung menghantam dada Huang Xiaolong. Melihat ini, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengulurkan gerakan tinju lohan. Hong! Terdengar saat Yang Mingwei bergetar dan mundur beberapa langkah, sebelum berhasil menenangkan diri. Kerumunan orang menjadi linglung. Kau, seorang ordo ke-6. Bagaimana ini mungkin? Yang Mingwei merasa sulit untuk menerimanya saat ia menatap Huang Xiaolong. Mengguncang lengan kanan yang baru saja beradu dengan tinju Huang Xiaolong, lengannya masih gemetar dan mati rasa. Setelah semua orang pulih, mereka menghirup udara dingin dan kegilaan melanda kerumunan. Huang Xiaolong ini, dia sebenarnya sudah mencapai tingkat ke-6. Berapa umurnya? Bahkan Yang Mingwei pun terdorong mundur. Monster macam apa ini terlalu mengerikan. Bahkan di panggung utama, mata Raja Lu Ze, kepala sekolah Sun Zhang, wakil kepala sekolah Xiongchu, dan yang lainnya hampir menonjol keluar. Tidak dapat dipercaya, terutama Sun Zhang dan Xiongchu sangat terkejut, terlihat sangat dramatis dan lucu. Kemarin di alun-alun depan, Sun Zhang dan Xiongchu sangat terkejut ketika Huang Xiaolong mengalahkan Jiang Teng di depan mata mereka. Mereka mengira Huang Xiaolong mungkin seorang pendekar tingkat kelima akhir, atau paling-paling seorang pendekar tingkat kelima akhir. Tetapi sekarang, bahkan seorang pendekar tingkat ke-6, Yang Mingwei, berhasil dipukul mundur oleh Huang Xiaolong. Hal macam apa ini? Setelah perasaan kaget itu berlalu, tubuh Sun Zhang dan Xiongchu bergetar karena kegembiraan. Dalam hati mereka, mereka harus menahan dorongan untuk bergegas ke arah Huang Xiaolong dan memeluknya. Sementara semua orang di luar panggung terkejut, Huang Xiaolong menatap Yang Mingwei, berkata, gunakan semua kekuatanmu. Huang Xiaolong tahu Yang Mingwei menahan serangan pertama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan Yang Mingwei semudah itu. Yang Mingwei menatap Huang Xiaolong, penghinaan sebelumnya menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan ekspresi muram. Satu serangan tadi membuatnya terbangun dan Huang Xiaolong cukup memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Baiklah, aku tarik kembali kata-kataku. Yang Mingwei berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Huang Xiaolong, aku akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuanku untuk melawanmu, dan aku juga berharap kamu akan melakukan hal yang sama dalam pertarungan ini. Setelah menyelesaikan pernyataannya, cahaya yang lebih terang dan lebih menyilaukan keluar dari tubuhnya dibandingkan dengan yang pertama kali. Di belakangnya, siluet seorang pria muncul, seorang pria raksasa mengenakan baju perang duduk dalam posisi lotus. Inilah semangat bela diri Yang Mingwei. Seorang pria. Lebih tepatnya, itu adalah ras kuno. Semangat bela diri Yang Mingwei adalah sejenis semangat bela diri ras kuno, suku Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, klan Dewa Kuno menelantarkan banyak ras lain yang masih hidup dan ras Raja Cerah yang tak tergoyahkan adalah salah satunya. Itu adalah roh bela diri jenis ras, dan secara umum, roh bela diri jenis ras dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi. Faktanya, roh bela diri Raja Cerah tak tergoyahkan milik Yang Mingwei merupakan roh bela diri 10 tingkat atas.
Tetapi sudah jelas bahwa murid yang menempati posisi pertama dari ke-14 kelas itu memiliki semangat bela diri 10 tingkat teratas. Tanpa bakat setingkat itu, meraih posisi pertama adalah tugas yang mustahil. Memanggil semangat bela dirinya, sebuah cincin emas muncul di belakang Yang Mingwei dan dengan sekejap, sebuah tinju melesat ke arah Huang Xiaolong. Dengan serangan yang datang itu, tubuh Huang Xiaolong menghilang dan tinjunya dilontarkan, berhadapan langsung dengan tinju lainnya. Ki pertempuran melonjak menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Sekali lagi, Yang Mingwei didorong kembali oleh Huang Xiaolong. Melihat hasil ini, orang banyak terkejut. Orang yang memiliki roh bela diri Raja Cerah yang tak tergoyahkan, setelah memanggilnya, memiliki kekuatan fisik dan pertahanan yang tak terbayangkan, satu tingkat lebih tinggi daripada prajurit tingkat yang sama lainnya. Namun, Huang Xiaolong masih bisa mendorong Yang Mingwei kembali. Apakah ini berarti tubuh fisik Huang Xiaolong lebih kuat daripada Yang Mingwei? Juga, bahkan sekarang, Huang Xiaolong belum memanggil roh bela dirinya. Setelah serangannya membuat Yang Mingwei mundur, tubuh Huang Xiaolong berkelebat lagi, muncul di hadapan Yang Mingwei dan telapak tangannya menghantam dadanya. Cincin emas Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Pada saat yang sama telapak tangan Huang Xiaolong menyentuh dada Yang Mingwei, ujung tajam melintas di mata Yang Mingwei saat cincin emas di belakangnya menyelimuti seluruh tubuhnya, berputar tanpa henti untuk menciptakan lingkaran pertahanan. Ketika Huang Xiaolong mengenai lingkaran emas itu, rasanya seperti telapak tangannya menghantam dinding besi. Kau tidak akan bisa menembus lingkaran pertahananku. Yang Mingwei menatap Huang Xiaolong dan berkata, hanya ordo ketujuh dan di atasnya yang bisa menghancurkan cincin emasku. Cincin emas Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemampuan semangat bela diri Yang Mingwei setelah berevolusi dari menerobos tingkat keempat. Dengan menggunakan cincin emas Raja Cerah tak tergoyahkan, hanya musuh dengan ordo ketujuh atau lebih tinggi yang mampu mematahkan pertahanannya. Tidak bisa menembus pertahananmu. Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Tidak harus. Kemudian, telapak tangan di dada Yang Mingwei tiba-tiba menekan ke bawah dan energi yang tampaknya lembut meresap ke dalam cincin emas dan ke dalam tubuh Yang Mingwei. Dengan mata terbelalak karena terkejut, Yang Mingwei gemetar dan terhuyung mundur hingga akhir panggung sebelum akhirnya berhenti. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kerumunan menjadi gempar melihat kejadian ini. Kau, ki pertempuran macam apa itu, yang mampu menembus pertahanan cincin emas Raja Cerah tak tergoyahkan milikku? Yang Mingwei bertanya, merasa sulit untuk mempercayai hal seperti itu bisa terjadi. Inilah hal yang menakutkan dari Ethereal Palm, bahkan melalui tembok, serangan Ethereal Palm masih dapat mencapai sisi lain tembok tanpa masalah. Huang Xiaolong tidak menjawab dan, dalam sekejap, dia sekali lagi muncul di depan Yang Mingwei dan melancarkan serangan telapak tangan kedua. Terkejut, Yang Mingwei terlambat saat dia berpikir untuk menghindar, serangan telapak tangan itu mengenai sasaran dan Yang Mingwei jatuh dari panggung. Yang Mingwei kalah. Mata tertuju pada Yang Mingwei dan penonton tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, kebingungan melanda keempat arah panggung, Yang Mingwei dikalahkan. Selain itu, sepertinya Huang Xiaolong menang dengan mudah tanpa mengerahkan banyak tenaga. Dia bahkan tidak mengeluarkan semangat bela dirinya.